Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pelajar Sains Mat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tips cepat menjawab soal rangkaian RLC, yaitu rangkaian terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor. Dan sebelum masuk ke latihan soal dan pembahasannya, terlebih dahulu kita pahami apa itu dalil Pitagoras, yaitu segitiga siku-siku. Kita misalkan alasnya sebagai X, sisi tegaknya sebagai Y, dan sisi miringnya sebagai Z. Dan berlaku persamaan Z sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan apa saja yang termasuk dalam triple Pitagoras? Nah, di sini kita sudah siapkan tabelnya hubungan antara X, Y, dan Z. Triple Pitagoras yang paling sederhana atau yang paling kecil yaitu pola 3, 4, 5. Dan ini berlaku kelipatan. Kalau 2 kali lipat, maka 6, 8, 10. 3 kali lipat, 9, 12, 15, dan seterusnya. Demikian juga yang 5, 12, 13 berlaku kelipatan. 7, 24, 25 berlaku kelipatan. 8, 15, 17 berlaku kelipatan, dan seterusnya. Dan kalau kita perhatikan untuk pola 3, 5, 7 ini ya, ini sangat mudah untuk dihafalkan atau dipahami. Di mana 3, 5, 7 ini merupakan bilangan ganjil yang berurutan dari 3, 5, 7. Kemudian dari 3 ke 4 ini kita kalikan 1 tambah 1. 5 ke 12 kali 2 tambah 2. 7 ke 24 kali 3 tambah 3. Sedangkan ke bagian Z-nya ini 4 ke 5, 12 ke 13, 24 ke 25 ini selisihnya 1. Jadi lebih mudah untuk dipahami. Dan kalaupun kita gunakan persamaan sebagaimana di rumus ini, berarti nanti jadinya akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berarti 9 tambah 16, 25. Akar 25 sama dengan 5. Dan seterusnya. Jelas ya? Nah, triple Pitagoras ini sangat mudah untuk dipahami, dipelajari karena sangat penting khususnya bagi teman-teman atau siswa yang mengambil bidang kompetensi fisika dan matematika. Karena di sana kita akan bertemu dengan soal-soal yang berkaitan dengan bangun datar dan bangun ruang. Oke, semoga penjelasan dalam video ini dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar terus berbagi latihan soal-soal dan pembahasannya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita mulai soal nomor 1. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Jika kuat arus yang melalui rangkaian 2,2 ampere, maka besar kapasitas C adalah. Ini rangkaiannya rangkaian RC. Mula-mula kita hitung dulu impedansinya ya, yaitu Z sama dengan V per I. V-nya 220 dan I-nya 2,2. 220 per 2,2 hasilnya 100 ohm. Nah, kalau kita sudah paham triple Pitagoras di slide awal tadi, dengan Z-nya 100, R-nya 80, maka X-nya atau reaktasi kapasitifnya ini sudah ketemu. Tapi kita tidak langsung menuliskan hasilnya, kita dulu tahu prosesnya. Ini misalkan segitiga siku-siku ya. Untuk Z-nya ini posisinya di sisi miring, di sini. Kemudian R-nya di bagian alasnya. Dan XC reaktasi kapasitifnya di sisi tegaknya. Selanjutnya Z-nya diperoleh 100 ohm, 100-nya di sini, R-nya 80 di sini, maka X-nya kita cari. Nah, dengan menggunakan triple Pitagoras, ini kalau kita sederhanakan dibagi 20 ya. 100 per 20 kan 5, 80 per 20-nya 4, berarti pola 4, 5, maka sisi tegaknya adalah 3, supaya jadi 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, 3 ini berarti kita kalikan 20, hasilnya 60. Jadi reaktansi kapasitifnya 60. Dan kalau kita gunakan rumus dengan aturan Pitagoras pada slide sebelumnya, maka untuk mencari XC ini berarti akar 100 kuadrat dikurangi 80 kuadrat. Nah, ini waktunya tambah lama ya untuk mendapatkan hasil yang 60 ini. Jadi XC-nya sudah kita dapat hasilnya 60 ohm. Selanjutnya yang ditanyakan besar kapasitas, berarti C-nya. C sama dengan 1/2πf XC. Masukkan nilai 1 per. Nah, F-nya kan 50. Dikali XC-nya 60. 50 kali 60, 3000. Kali 2 jadi 6000. Jadi 1/6000 pi farad. Nah, kita perhatikan dari pilihan jawabannya kan dalam satuan mikrofarad. Ini kita kalikan 1 juta. Jadi 1 juta dibagi 6000 pi mikrofarad. Disederhanakan hasilnya 500 per 3 pi mikrofarad. Dan jawabannya adalah D. Jelas ya?
Lanjut soal nomor 2. Perhatikan rangkaian di bawah ini. Jika beda potensial maksimum di ujung-ujung R adalah 60 volt, VPQ maksimumnya 100 volt, dan arus maksimum yang melewati R adalah 1 ampere, maka beda potensial maksimum di ujung-ujung kapasitor adalah. Nah, dari soal diketahui VPQ berarti dari ujung PQQ, ini meliputi R dan C, termasuk beda potensial totalnya atau V total, sama dengan VPQ sama dengan 100 volt. Kemudian diketahui pula beda potensial di ujung-ujung R, berarti VR-nya 60 volt. Ditanya beda potensial di ujung-ujung kapasitor, berarti VC-nya berapa. Nah, kalau kita sudah paham triple Pythagoras bagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan V-nya 100, VR-nya 60, maka sudah langsung ketemu VC-nya 80 volt, tanpa harus berhitung dengan waktu yang tentunya lebih lama. Nah, sekarang kita buktikan. Segitiga siku-siku, V ini pada posisi sisi miring. Posisi alasnya VR. Posisi di sisi tegaknya VC. Ini kalau diketahui tegangan atau beda potensial. Kalau diketahui hambatan, maka posisi miringnya adalah Z, alasnya R, sisi tegaknya XC. Jelas ya? Nilainya untuk V-nya ini 100, VR-nya 60. Nah, kita arahkan ke triple Pythagoras yang paling sederhana. Ini kita bagi yang sama ya, berarti bagi 20. 100 dibagi 20, 5. 60 dibagi 20, 3. Berarti polanya adalah 3. Sisi tegaknya harus 4, supaya sisi miringnya 5. Nah, kalau sisi tegaknya 4, 4 ini kita kalikan dengan 20. 4 kali 20 sama dengan 80. Jadi VC-nya sama dengan 80 volt dan jawabannya adalah D. Jelas ya? Lanjut soal nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. Penunjukan voltmeter V1 sama dengan 200 volt dan voltmeter V2 sama dengan 160 volt. Besarnya reaktansi induktif XL adalah. Nah, kita perhatikan untuk V2 ini melalui R ya, berarti termasuk VR. Sedangkan V1 melalui R dan XL termasuk V totalnya. Jadi kita gunakan perbandingan saja karena sudah diketahui V dan R-nya. Perbandingannya adalah VR dibanding R sama dengan VL banding XL. Ditanya besarnya reaktansi induktif XL. Jadi XL-nya sama dengan, kita kalikan saja, berarti R kali VL dibagi VR. Atau R per VR kali VL. Nah, seperti itu. Kemudian kita cari dulu VL-nya. Kita gunakan aturan Pythagoras. Nah, karena sudah diketahui VR-nya dan V totalnya. Posisi sisi miring adalah V total, V. Di sisi alasnya adalah VR, sisi tegaknya adalah VL. V totalnya, V di sini adalah V1. V1 nilainya 200. Kemudian VR, di sini VR-nya adalah V2, nilainya 160. Kita cari berapa VL-nya. Kita arahkan lagi ke triple Pythagoras paling kecil ya, paling sederhana. Ini kita bagi, pembaginya harus sama. Kita bagi 40, ini bisa dibagi 40 dua-duanya. 200 dibagi 40 sama dengan 5. 160 dibagi 40 sama dengan 4. Nah, berarti polanya 45 ini nanti di sisi tegaknya ada 3, supaya jadi 345. Nah, kalau 3 di sisi tegaknya kita kalikan 40. 3 kali 40 sama dengan 120. Jadi VL-nya 120 volt. Kita substitusi ke sini. Jadi XL sama dengan R-nya 80, VR-nya atau V2-nya 160, jadi 80 per 160 kali VL-nya 120. 80 per 160 ini kan sama saja dengan setengah. Kali 120 hasilnya 60 ohm. Ya, jadi jawabannya C. Jelas ya? Lanjut soal nomor 4. Sebuah rangkaian RL seri dihubungkan dengan sumber tegangan AC 100 volt, seperti pada gambar di bawah ini. Angka yang ditunjukkan voltmeter V dan ampermeter A berturut-turut 80 volt dan 2 ampere. Reaktansi induktif sebesar. Dari soal diketahui V sumber ya, V totalnya sama dengan 100
volt. Kemudian V pada hambatan resistornya, yaitu VR, nilainya 80 volt. Nah, karena ini merupakan rangkaian RL, kita cari dulu VL-nya di sini ya, berapa. Kita langsung gunakan aturan Pitagoras sebagaimana sebelumnya. Jadi V-nya ini sisi miring 100, VR-nya di alasnya 80, maka di sisi tegaknya VL nilainya 60. Jadi pola 60, 80, 100. Jelas ya? Jadi VL-nya sama dengan 60 volt. Karena ditanyakan reaktansi induktif, berarti kita cari XL-nya. Di mana XL sama dengan VL dibagi I arusnya. Hasilnya VL-nya 60 dibaginya 2. Jadi 60 per 2 sama dengan 30 ohm. Dan jawabannya adalah B. Jelas ya? Lanjut soal nomor 5. Perhatikan gambar rangkaian RLC berikut. Besar impedansi pada rangkaian tersebut adalah. Soal ini bisa kita selesaikan dengan dua cara. Untuk cara pertama, kita cari dulu besarnya reaktansi kapasitif atau XC-nya. Di mana diketahui untuk omega, di sini omega ya 100, maka kita gunakan trik perbandingan ya untuk 1 mikrofarad C-nya, maka XC-nya reaktansi kapasitifnya sama dengan 10.000 ohm. Jadi kita tidak perlu menghitung secara detail. Untuk 1 mikrofarad sama dengan 10.000 ohm. Nah, kalau di soal ini 5 mikrofarad, C-nya 5 mikrofarad berarti dikali 5 ya. XC-nya berarti perbandingan terbalik, dibagi 5. 10.000 dibagi 5 hasilnya 2.000 ohm. Jelas ya? Berarti XC-nya 2.000 ohm. Berikutnya untuk XL, 8 ini ya, 8 Henry, kita kalikan dengan 100. Hasilnya 800 ohm. Kemudian R-nya 500 ohm. Nah, untuk mencari besarnya impedansi atau Z, kita langsung gunakan aturan segitiga siku-siku sebagaimana sebelumnya, di mana posisi miringnya adalah Z, impedansinya, posisi alasnya R, resistornya, hambatan resistornya, posisi di sisi tegaknya adalah hasil pengurangan nilai mutlak dari XL dikurangi XC. Kita masukkan nilai R-nya 500, XL min XC. 800 dikurangi 2000, berarti min 1200 ya. Kita ambil positifnya karena harga mutlak 1200. Nah, di sini berlaku triple Pitagoras. Kalau kita bagi 100, 500-nya ini perhatikan hasilnya 5. Kalau 1200 dibagi 100 hasilnya 12. Maka triple Pitagorasnya adalah 5, 12, sisi miringnya 13. Kita kalikan 100, hasilnya 1300. Jadi diperoleh impedansi atau Z-nya sama dengan 1300 ohm. Dan jawabannya adalah C. Jelas ya? Untuk cara yang kedua, diketahui R-nya 500 ohm. Kemudian XL sama dengan omega L. Omeganya 100, L-nya 8. 100 kali 8 sama dengan 800 ohm. Berikutnya XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 100 kali. C-nya 5 mikrofarad, berarti 5 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6, ini kalau naik ke atas ya, jadi posisi 10 pangkat 6 atau 1 juta. Dibagi 500. Hasilnya 2000 ohm. Berikutnya kita cari impedansi Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL min XC kurung kuadrat. Sama dengan akar 500 kuadrat tambah XL min XC-nya 800 dikurangi 2000 kan min 1200. Kita ambil positifnya, jadi 1200 kuadrat. Ini kita jabarkan untuk memudahkan perhitungannya ya, sama dengan akar 5 kuadrat kali 100 kuadrat, tambah 12 kuadrat kali 100 kuadrat. Nah, dari sini 100 kuadratnya sama, bisa keluar akar. Akar 100 kuadrat kan hasilnya 100. Jadi sama dengan 100, akar, di dalam akar tinggal 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. 5 kuadratnya 25, tambah 12 kuadrat 144. Jadi akar 169, sama dengan 13.
Hasilnya 100 kali 13 sama dengan 1300 ohm. Jadi jawabannya sama ya, yaitu C. Oke, demikian soal dan pembahasan fisika mengenai rangkaian RLC. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu teman-teman dan adik semuanya, khususnya dalam menghadapi sumatif akhir semester fisika. Dan jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan like dan subscribe agar terus mendapatkan notifikasi, tips, dan trik-trik terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.